Shalom jemaat Tuhan sekalian. Kita patut bersyukur pada Tuhan pada hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan baik bagi kita. Hari ini kita kembali merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, kuasa maut telah dikalahkan, dan kita telah diberi kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam kudusnya hadirat Tuhan. Kita menghampiri tahta Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita katakan, ku menyembah.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh mengingat kembali peristiwa kebangkitan Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kebangkitan-Mu memberikan kepada kami pengharapan. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kepastian hidup. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, sungguh mengalami jamahan kuasa Tuhan, sungguh mengalami kuasa kebangkitan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami berdoa menyerahkan buat ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan semuanya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah ketika kami menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang, kami sungguh melihat kuasa kebangkitan Kristus nyata atas kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mau sapa kembali jemaat Tuhan. Shalom. Baik, mari kita bersukacita bagi Tuhan, karena Tuhan kita baik, karena Dia telah bangkit dari kematiannya. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Kita telah diberi kemenangan bagi Tuhan. Mari kita bersukacita bagi Tuhan, karena Dia Allah satu-satunya Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku.
saat ini kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat nas kita yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat yang 1 sampai yang ke-12. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-12, kalau sudah dapat semua. 1, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk di zaman pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, oleh Pendeta Eli Takoy. Dan sebelumnya kita masih melakukan sebuah pujian sebagai pengantar firman Tuhan yang akan kita dengarkan, karena Tuhanlah Allah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kita menyanyikan pujian ini bagi nama Tuhan. Pegang hidup kita, karena darah dan salibnya menebus hidup kita. Kasih-Mu
berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh memperingati peristiwa kebangkitan Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Engkau memberikan kepada kami kehidupan baru. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terpuji namamu Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikannya. Biar setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang luar biasa. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit, Dia mengalahkan maut. Kubur kosong, Yesus hidup. Dan musuh-musuh iman gemetar. Iblis ketakutan karena Yesus bangkit. Dan kebangkitannya membawa atau memberikan pengharapan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca ayat 3 dan 4 saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara, hari ini saya mau bicara buat kita semua. Tema khotbah hari ini, kebangkitan Kristus membawa pengharapan, atau pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Saudara, ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Dia. Yesus selama Dia hidup, waktu Dia ada di dunia, Dia mengajarkan banyak hal. Dan salah satu topik yang Yesus ajarkan ialah tentang kebangkitan orang mati. Waktu Yesus bicara tentang kebangkitan orang mati, banyak orang yang saat itu berpikir, mana mungkin. Ada banyak orang yang berpikir skeptis, mereka pesimis, mereka tidak percaya. Mereka berkata, ajaran apa lagi ini yang dibawa oleh Yesus? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka berpikir ini ajaran aneh. Bagaimana mungkin manusia bisa bangkit? Bagaimana mungkin manusia bisa bangkit dari kematian? Dan ini menjadi polemik. Ini menjadi perdebatan di antara orang-orang pada zaman itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, Yesus membuktikan bahwa kebangkitan itu ada. Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dipaku di kayu salib itu, Dia mati. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia menaklukkan maut. Sebab Dia adalah Tuhan. Dia mengatasi semuanya, termasuk kematian. Dia mengatasi kematian. Dan Dia bangkit. Dia menang. Dia hidup. Dan karena Dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Ada hari esok bagi kita. Saya berusaha membayangkan apa yang terjadi di balik atau di seputar peristiwa tentang kematian Yesus. Ketika Yesus mati, waktu Dia dikuburkan, mungkin musuh-musuh iman, mungkin musuh-musuh Yesus saat itu berkata bahwa sebentar lagi orang-orang yang mengikut Dia, sebentar lagi orang-orang yang percaya kepada ajaran tentang kebangkitannya akan menyesal, karena mereka akan melihat bahwa ternyata Yesus tidak bangkit. Mungkin ada banyak orang yang saat itu berkata kepada murid-murid, mulai mengejek dan berkata, Tuhanmu mana mungkin bisa bangkit? Lihat saja, Dia tidak bisa bangkit. Dan kita tahu bersama di dalam Injil juga di sana dikatakan bahwa kubur Yesus itu dijaga.
Mereka kemudian berpikir bahwa kita harus jaga kuburnya, sebab kalau tidak dijaga nanti murid-murid datang mengambil, mencuri mayatnya, dan kemudian mereka akan berkata bahwa Yesus bangkit, padahal mereka mencuri mayat Yesus. Karena itu mereka, orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang selama Yesus ada berusaha untuk menghancurkan dia, berusaha untuk membinasakan dia, berusaha untuk mengganggu dia. Mereka kemudian berpikir untuk menjaga kubur Yesus dan mau membuktikan kepada dunia bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi yang terjadi ialah Yesus bangkit, kubur kosong, dan itu adalah berita yang sangat menggemparkan dunia. Iblis pun mungkin dan pasti iblis berharap Yesus jangan bangkit. Supaya apa? Murid-murid kocar-kacir, iman orang percaya akhirnya mulai hancur, dan akhirnya berita tentang Yesus tidak tersebar lagi. Tetapi sebenarnya itu tidak terjadi. Yesus bangkit, dan kebangkitannya itu menghebohkan dunia. Kebangkitannya itu merupakan peristiwa terbesar yang kemudian sampai hari ini kita memperingatinya. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita Tuhan yang hidup, sebab Dia bangkit dari kematian. Dan karena Dia bangkit, pengharapan kita di dalam Dia pasti adanya. Saudara saya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20, dia berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus bangkit. Dan ini menjadi sukacita terbesar bagi kita semua. Sebab kebangkitannya membawa pengharapan bagi kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Bentuk pengharapan orang percaya melalui kebangkitan Kristus itu apa sih? Surat Petrus menjelaskan kepada kita di dalam ayat yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, bentuk pengharapan orang percaya melalui kebangkitan Kristus yaitu pertama, pengharapan untuk menerima bagian yang tersimpan di sorga. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita untuk menerima suatu bagian yang tersimpan di sorga. Ayat itu katakan demikian, ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita untuk kita menerima bagian yang tersimpan di sorga. Luar biasa. Inilah yang memberikan sukacita bagi kita. Inilah yang menjadi sukacita bagi anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita orang percaya, bahwa ada bagian yang tersimpan di sorga yang diberikan kepada kita. Karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita untuk hal itu. Saudara yang kekasih, bagian yang tidak dapat binasa. Apa maksudnya yang tidak dapat binasa? Dalam bahasa aslinya, yang tidak dapat binasa itu artinya tidak dapat dirusak. Ada bagian yang tersimpan di sorga yang tidak dapat dirusak oleh siapapun. Dan itu akan diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Apa yang dimaksudkan dengan bagian yang tidak dapat cemar itu? Arti tidak dapat cemar artinya tidak dapat dikotori, tidak dapat dicemari, tidak dapat dinodai. Kita akan menerima bagian itu yang tidak dapat dinodai, tidak dapat dikotori.
Lalu apa bagian yang tidak dapat layu itu di dalam ayat 4? Arti tidak dapat layu artinya tidak hilang, tidak bisa hilang. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, ini yang diberikan oleh Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Dan karena itu kita bersuka cita karena Yesus bangkit dari kematian. Dan karena dia bangkit, dia hidup, dan dia memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Dan kita akan memperoleh bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita, orang-orang percaya. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu itu? Apa bagian itu? Bagiannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ialah bagian yang tersimpan bagi kita. Hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, itu adalah bagian terpenting yang diberikan bagi kita oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Nanti perhatikan sendiri Yohanes 3 ayat 16, Roma 6 ayat 22 sampai 23, 1 Yohanes 2 ayat 25, 1 Yohanes 5 ayat 11, Yudas 1 ayat 21. Semuanya bicara tentang hidup kekal. Itulah bagian yang Yesus berikan bagi kita melalui kebangkitannya. Karena dia hidup, maka dia memberikan kehidupan kekal bagi kita. Itulah bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Semuanya diberikan bagi kita. Amin. Dan ini menarik sekali saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita semuanya. Makanya ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, saya mau menerima semuanya itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan itulah yang dirindukan oleh Paulus. Paulus sungguh bersyukur karena dia memiliki Yesus, Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan tentunya ini juga menjadi pengharapan yang baik bagi kita orang percaya, pengharapan yang benar bagi kita orang percaya, bahwa di dalam Kristus kita memiliki bagian yang tersimpan di sorga. Bagian itu ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kematian Yesus, Dia telah memusnahkan iblis. Oleh kematian Yesus, Dia telah menaklukkan maut. Oleh kematian Yesus, iblis telah dikalahkan dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal yang kita terima dari Yesus tidak dapat dikotori, tidak dapat dinodai, tidak dapat dicemari, dan tidak bisa direbut oleh siapapun dari kita. Yesus memberikan kepastian keselamatan. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dia memberikan semuanya itu bagi kita. Dan kita bersyukur karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita untuk menerima bagian yang tersimpan di sorga. Dan ini menjadi kekuatan, sukacita, kemenangan bagi kita, sehingga kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang kita alami, tapi kita bersyukur bahwa pengharapan di dalam Kristus pasti adanya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, pengharapan apa yang diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya, atau pengharapan apa yang terkandung di dalam kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya. Perhatikan ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya baca dari ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, bentuk pengharapan kedua yang kita terima melalui kebangkitan Yesus Kristus di dalam ayat 3 tadi, yaitu pengharapan untuk menikmati pemeliharaan Allah. Pengharapan untuk menikmati pemeliharaan Allah. Perhatikan ayat itu di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara, Yesus bangkit, dia menang atas maut, dia menang atas semua sakit penyakit, dia menang atas kekuatan dosa, dia menang atas iblis, dan karena dia menang, dia membuktikan bahwa dia Tuhan, maka kita memiliki pengharapan untuk menikmati pemeliharaan dari dia. Dia memelihara kita, saudaraku yang kekasih, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merebut kita dari genggamannya. Dia menjaga kita, dia memelihara kita karena dia mengasihi kita. Kata dipelihara di situ, di dalam ayat 5, dipelihara artinya dikawal. Dalam bahasa aslinya artinya dikawal, dijaga, diprotek. Yesus menjaga, Yesus mengawal saudara, Yesus memproteksi saudara dan saya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang membahayakan kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Jangan lupa, jemaat-jemaat yang menerima surat kiriman dari Rasul Petrus ini sedang berada di dalam berbagai macam pencobaan dan masalah. Mereka sedang berada di dalam situasi yang sulit. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata di dalam ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada tantangan, ada pencobaan yang sedang dialami oleh orang-orang yang menerima surat ini. Mereka mungkin diperlakukan tidak baik, mereka diperlakukan secara tidak adil. Ada orang-orang di sekeliling mereka yang berusaha menghancurkan mereka. Ada orang-orang di sekeliling mereka yang berusaha untuk melemahkan iman mereka. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Bergembira akan hal apa? Bergembiralah karena Allah memelihara kita. Sekalipun hari ini, kata Petrus, sekalipun hari ini kamu sedang ada di dalam berbagai-bagai pencobaan, bergembiralah, bergembiralah karena Allah memeliharamu. Saudara, kalau hari ini kita mengaplikasikan di dalam situasi yang sedang kita hadapi hari ini, maka kita dapat melihat bahwa ada banyak hal yang sedang terjadi di sekeliling kita. Peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita mungkin akan melemahkan iman sebagian orang. Mungkin sedang membuat beberapa orang ketakutan dengan luar biasa. Mungkin ada orang yang sedang mengalami sakit penyakit dan itu membuat dia ketakutan. Mungkin ada masalah-masalah yang sedang menimpa pribadi-pribadi yang mungkin itu membuat mereka merasa tidak mampu lagi. Mungkin ada beban-beban hidup yang begitu berat yang harus ditanggung, sehingga orang-orang mulai berkata bahwa kenapa ini selalu terjadi, mengapa ini terjadi, dan kapan ini berakhir. Saya mau berkata buat kita semua bahwa pengharapan kita di dalam Kristus pasti adanya, bahwa Dia akan memelihara kita dan kita akan menikmati pemeliharaannya. Sehingga tidak ada satu sakit penyakit pun, tidak ada satu virus, tidak ada satu hal pun yang bisa merampas hidup kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa bagi Kristus mati adalah keuntungan, hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia sangat yakin, dia mengerti firman Tuhan bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna bagi dirinya. Allah memelihara kita sempurna hari ini, besok, seterusnya. Bahkan kalaupun Dia memanggil kita
melalui proses kematian, maka dia tetap memelihara jiwa kita, dan kita akan sampai di tujuan yang kekal. Kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu mari kita bergembira, mari kita bersuka cita, sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ada banyak masalah-masalah yang mungkin sedang terjadi. Bergembiralah, bersukacitalah, karena Allah memberikan jaminan bagi kita melalui kebangkitan Kristus bahwa kita akan menikmati pemeliharaannya. Dia menjaga kita, Dia mengawal kita, Dia memproteksi kita. Pengharapan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus luar biasa. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan ayat 8 seterusnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Pemazmur berkata bahwa Tuhanlah penjaga, Tuhanlah pelindung. Dan Rasul Petrus juga menegaskan kembali, Tuhanlah pemelihara hidup kita. Karena Kristus bangkit dari kematian, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merampas kehidupan dari Dia. Maka pengharapan kita di dalam Kristus pasti adanya. Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal, Dia memelihara kita, pemeliharaannya sempurna adanya, sekalipun hari ini kita sedang ada di dalam berbagai macam pencobaan. Apakah pencobaan yang sedang melanda hidup saudara hari ini? Apakah tantangan yang sedang menghadang hidup saudara hari ini? Apakah masalah yang sedang menghambat hidupmu? Apakah beban-beban yang sedang membuat engkau susah untuk melangkah hari ini? Saya mau pastikan bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan atau memberi pengharapan kepada kita untuk kita bisa menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna. Karena itu tetap bersukacita, tetap bergembira, sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami itu di dalam ayat 7 berkata hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau kita sedang mengalami pencobaan hari-hari ini, kalau kita sedang mengalami tantangan-tantangan hari ini, jangan lupa ada tujuan di balik semuanya itu, yaitu supaya iman kita dimurnikan. Kalau ada pencobaan, kalau ada tantangan, kalau ada sakit penyakit, kalau ada wabah yang sedang menular, jangan membuat iman kita loyo, jangan membuat iman kita lemah, tetapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus datang kepada Tuhan. Bawa setiap pergumulan kita, serahkan semua pergumulan kita kepada Dia, sebab pengharapan di dalam Kristus pasti adanya. Saya mau berkata sehubungan dengan situasi yang sedang kita hadapi, virus corona yang sedang melanda Indonesia, yang sedang melanda dunia. Jangan lupa kita harus tetap jaga jarak satu dengan yang lain. Harus jaga jarak sosial. Itu penting supaya wabah itu tidak menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetap lakukan segala sesuatu di rumah. Ikuti saran pemerintah dan seterusnya. Bertindak bijak untuk menghadapi semuanya itu. Dan yang paling penting lainnya ialah jangan jaga jarak dengan Tuhan. Saudara di rumah, silakan beribadah. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk beribadah. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan membatasi hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan menjaga jarak saudara dengan Tuhan. Jangan malas berdoa. Jangan hanya tidur-tiduran saja. Jangan tidak beribadah di rumah. Beribadah di rumah. Berdoa bersama dengan keluarga, dengan orang-orang ada di situ. Dan lihatlah bahwa kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kita. Karena itu saudara yang kekasih, kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Karena itu bersukacitalah, bergembiralah, sebab Dia sudah bangkit.
Yesus sudah bangkit. Dia menang atas maut, dia menang atas sakit penyakit, dia menang atas kematian, dia menang atas iblis, dia menang atas setiap masalah-masalah saudara dan saya. Dan dia pasti akan memberikan kemenangan sempurna kepada kita. Dan itu sebabnya kita bersuka cita, karena pengharapan kita di dalam Kristus pasti adanya. Bersuka citalah karena Kristus sudah bangkit. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan jalanilah hari-hari hidupmu bersama dengan Dia. Sebab bersama dengan Dia kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita hari ini, membuat hati kita bersuka cita. Sebab Kristus sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita. Kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita. Kebangkitannya membuat kita tetap bersuka cita, sekalipun saat ini kita sedang ada di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Tapi yakinlah, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pengharapan di dalam Engkau pasti adanya. Bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Hari ini kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau memberikan kehidupan kekal bagi kami. Ketika kami hidup sebagai anak-anak-Mu, kami akan menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan kami bersuka cita Tuhan, sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada tantangan, tapi itu tidak bisa merebut kami dari tangan-Mu Bapa. Itu tidak bisa merusak keselamatan. Itu tidak bisa merusak hidup kekal yang Engkau sudah berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati kami hari ini, supaya kami merayakan kebangkitan Kristus dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, karena Engkau sudah menang atas semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita tidak menjadi pendengarnya saja, kita bisa menjadi pelaku dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyanyikan pujian kembali pada Tuhan. Sebagai doa kita bersama-sama, kita tahu yang terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan di dunia, dengan coronavirus yang terjadi saat ini. Tapi pada saat ini tidak menutup sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ini sebagai doa kita bersama-sama untuk bangsa dan negara kita ini. Kita percaya Tuhan pasti pulihkan bangsa kita. Tuhan akan melawat bangsa kita ini. Kita naikkan pujian, doa kami. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami
datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa kami yang hari-hari ini sedang dilanda oleh virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan negeri kami Bapa. Kami minta belas kasihan Tuhan nyata, singkirkan virus ini, matikan virus ini Bapa dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh melihat terjadi lawatan Tuhan di bangsa ini. Dan juga kami berdoa untuk situasi di dunia yang lain, di bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus juga jamah. Angka kematian yang semakin hari semakin meningkat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu nyata. Tuhan akan kendalikan wabah ini. Tuhan hentikan wabah ini. Tuhan musnahkan wabah ini. Tuhan matikan semua virus yang ada. Dan kami berdoa Tuhan tolong supaya bangsa kami pulih kembali. Perekonomian boleh bangkit kembali. Orang-orang boleh beraktivitas kembali. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi dan ada maksud-maksud Tuhan di dalam itu, kami minta juga Tuhan kuatkan umat-Mu, kuatkan bangsa kami, kuatkan masyarakat Indonesia agar senantiasa memandang kepada Engkau. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan biarlah kuasa-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Berkati setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu. Sepekan ke depan dalam berbagai aktivitas, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Apapun yang dilakukan Tuhan tolong. Dan biarlah setiap umat-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami semuanya bersuka cita di dalam Engkau. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan akhir dari ibadah ini. Dan biarlah kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat yang melimpah dari Tuhan tercurah atas kami semua. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur dialirkan atas kehidupan kami umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut akan senantiasa mewarnai kehidupan kami. Dan tuntunan bimbingan Roh Kudus akan menuntun kami semua mulai hari ini hingga hari Maranatha. Kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, menikmati kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersukacita atas kebangkitan Kristus. Kiranya berkat-Nya senantiasa melimpah dalam hidup kita. Amin.